Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara coaching klinik istilahnya untuk belajar bareng-bareng gimana membuat konten video berkualitas. Karena fokusnya kemarin kami berdiskusi dengan Pak Host pengen lebih fokus ke arah konten video gitu. Kemarin saya juga sudah ngecek beberapa karya para trainer yang sudah di-upload, entah itu dalam bentuk video maupun yang dalam bentuk desain. Nah, mungkin itu sedikit disinggung dikit. Beberapa kemarin kan saya juga menilai penugasan yang dilaksanakan ketika TOT. Ada kira-kira mungkin 30%-an itu sudah oke. Narasinya oke, visualisasinya udah enak gitu. Nah, beberapa ada yang agak membosankan gitu. Karena terlalu lama muncul di depan kamera, menyampaikan sesuatu, itu cukup membuat kita bosan gitu. Nah, nanti kita akan coba ulas lagi di sini, karena kemarin memang ketika TOT kita sangat singkat dan cukup meluas. Baik, nah hari ini kita akan belajar membuat konten video berkualitas. Tadi saya sudah cek di websitenya ITS. Di sini. Nah, di sini saya ingin Oke. Hari ini saya sudah mencoba untuk mengolah dari salah satu yang setelah dikumpulkan, karena kemarin pengennya para peserta ini nanti itu akan membuat konten videonya itu berdasarkan usulan. Silahkan diaktifkan lagi, Mas Is. Masih termute. Baik. Siap. Ya, siap. Baik. Jadi saya ingin memberikan satu studi kasus dari usulan ide inovasi yang ada di sini. Kita akan ambil salah satu dan kita coba bedah. Dan itu nanti bisa diterapkan ke judul-judul yang lain. Di sini kan banyak judul tuh, ada pencegahan narkoba, menjual produk di medsos, terus kemudian polusi udara dan lain sebagainya. Tadi saya coba apa ya yang bisa dijadikan studi kasus. Nah, saya coba ambil yang ini, yang insecure pada remaja, karena saya melihat memang ini cukup jadi concern yang menarik gitu loh. Banyak anak-anak SMA, anak-anak remaja itu yang mereka itu sering ngerasa hidupnya paling sengsara, dia merasa insecure untuk ketemu orang, untuk tampil. Nah, akhirnya saya ambil ini. Dan gimana kalau misalnya kita diminta membuat satu video, entah itu nanti bentuknya iklan layanan masyarakat ataupun mungkin dokumenter atau yang lainnya. Nah, kita contohkan di sini kita mau membuat satu video iklan layanan masyarakat tentang bagaimana mengatasi insecure pada remaja atau pelajaran untuk menghilangkan insecure itu. Oke. Ini persis apa yang kita sudah sampaikan. Kalau Bapak Ibu semua dari Double Track, ini materinya mirip dengan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Nah, di sini dari poin tadi, insecure itu, saya coba tuliskan kira-kira poinnya apa. Jadi sebelum kita membuat narasi, sebelum kita syuting, itu kita tulis dulu poin-poin yang akan disampaikan itu apa saja. Nah, di sini misalnya dari poin insecure itu tadi, saya tulis yang pertama, saya pengen ngambil tentang pengambilan raport gitu. Jadi satu aktivitas yang itu sering jadi apa ya? Jadi bahan insecure lah bagi anak-anak sekolah. Karena dulu saya juga bagian dari siswa juga, saya bagian dari siswa yang jarang banget raport saya itu diambil oleh orang tua, karena orang tua harus di sawah gitu. Sehingga sering saya sendiri yang harus ngambil, kalau nggak gitu ada bule, ada kakak gitu. Nah, saya coba ambil dari poin itu. Nah, poinnya apa? Saya tuliskan di sini, siswa iri raport temannya diambil oleh orang tuanya. Terus kemudian poin keduanya, insecure karena selalu neneknya yang mengambil raport, karena ortunya kerja di luar negeri gitu.
Terus yang ketiga ngambek sama keluarga. Jadi gara-gara itu dia ngambek karena merasa tidak disayang gitu. Selanjutnya ketemu dengan teman. Ketemu dengan teman yang belum bisa mengambil rapot karena belum lunas SPP. Nah, itu nanti yang akan jadi bahan dia untuk introspeksi diri gitu. Terus selanjutnya ketemu teman yang mengambil rapot sendiri karena hidup di panti asuhan tanpa keluarga. Terus yang keenam, menangis sadar bahwa dirinya masih lebih beruntung. Terus yang ketujuh, memeluk neneknya. Nah, di sini poin-poin yang muncul di kepala saya ketika saya ingin menggambarkan satu iklan layanan masyarakat tentang insecure itu tadi dalam konteks pengambilan rapot di sekolah. Fungsinya poin ini untuk apa? Supaya nanti ketika kita membuat narasinya untuk video itu tidak melenceng kemana-mana. Apalagi misal videonya itu dibatasi durasinya, harus 1 menit, harus maksimal 2 menit atau mungkin 3 menit. Itu kan bukan waktu yang panjang gitu. Nah, maka kita perlu membuat rambu-rambu supaya kita tidak melenceng kemana-mana, yaitu dengan menuliskan poin yang disampaikan di sini. Dan ini monggo boleh ditulis sebanyak-banyaknya dan tidak harus semuanya nanti masuk. Ini sesuatu yang sudah muncul di kepala kita tuangkan dalam poin-poin. Nah, dari poin ini saya kemudian merubahnya menjadi bentuk narasi. Nah, ini contoh narasi yang sudah saya buat. Ini baru saja tadi pagi saya membuatnya. Dulu aku selalu insecure melihat rapor temanku yang selalu diambil kedua orang tuanya. Kenapa aku tak seberuntung mereka? Orang tuaku hanya sibuk kerja di luar kota. Hanya nenek yang selalu mewakilkan mengambil rapot. Namun semua itu berubah ketika aku melihat siswa yang tak bisa mengambil rapot karena tunggakan biaya. Ada juga yang harus mengambil sendiri rapot yang dibagikan karena hidup di panti asuhan. Ini aku menyadari bahwa bukan masalahku yang terlalu rumit, melainkan cara pandangku yang terlalu sempit. Sekarang rasa insecure itu berubah menjadi rasa syukur. Nah, ini contoh dari konteks insekuritas tadi, dari pengambilan rapot itu, saya coba membuat narasinya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan narasi? Saya biasanya selalu ngecek apa poin yang ada di dalam tulisan poin-poin tadi, itu jadi acuan untuk kita nulis narasi untuk memastikan poinnya masuk dan tidak ada yang terlewat serta tidak melenceng ke mana-mana gitu. Terus selanjutnya setelah itu, setelah ditulis, maka biasanya saya akan memperindah kata-katanya. Kayak misalnya ini di bagian ini. Kini aku menyadari bahwa bukan masalahku yang terlalu rumit, melainkan cara pandangku yang terlalu sempit. Nah, ini tujuannya supaya lebih enak didengar saja gitu. Jadi rimanya tersampaikan. Kayak itu misalnya mengambil sendiri rapot yang dibagikan karena hidup di panti asuhan. Jadi sama-samaan gitu, bagikan dengan asuhan, rumit dengan sempit gitu. Insecure dengan syukur. Nah, ini yang biasanya saya perhatikan di dalam proses pembuatan narasi. Kalau sudah selesai, itu di poin-poin narasi itu kita coret. Bisa di stabilo, bisa dicoret untuk memastikan bahwa semuanya sudah masuk. Ada kalanya juga terkadang itu ada poin yang karena ini harus 1 menit, maka poinnya ada yang dibuang. Tidak apa-apa, nggak harus semuanya masuk di dalam narasi. Nah, setelah narasi jadi, itu tidak serta-merta langsung kita rekam suaranya. Tapi saya biasanya itu akan ngecek durasi dari narasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara saya akan mengirimkan voice note ke nomor WA saya sendiri. Jadi saya kirim VN ke nomor saya untuk apa? Untuk ngecek durasinya. Jadi saya baca narasinya tadi dengan intonasi, dengan durasi yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi misalnya saya baca, dulu saya selalu insecure karena bla 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 dan seterusnya gitu. Nah, di situ misal nih maksimal durasi videonya nanti harus 1 menit.
Maka saya tidak boleh durasi narasinya itu nggak boleh pas di 1 menit. Kenapa? Karena nggak mungkin kan kita dalam membuat satu video 1 menit itu ngomong terus dari awal sampai akhir. Karena kan kita butuh ada opening itu memakan waktu entah itu 2 detik atau 3 detik. Terkadang untuk musiknya masuk dulu, baru nanti narasinya masuk. Jadi untuk opening, untuk ending itu kan membutuhkan waktu juga. Dan terkadang di tengah-tengah kita juga butuh jeda. Antar poin itu terkadang butuh jeda beberapa detik juga. Sehingga ketika durasi maksimal misalnya 1 menit, maka biasanya saya ambil ya sekitar 50 detikan lah. Bisa naik dikit, bisa kurang dikit. Maka ketika terjadi 1 menit, maka yang saya lakukan adalah saya kembali ke narasi. Di narasi ini ada nggak poin-poin yang bisa disederhanakan? Biasanya saya menghilangkan kata-kata penghubung. Kalau misalnya itu sudah dihilangkan dan ternyata durasinya masih terlalu panjang, saya akan buang poin-poin yang memang seandainya itu dibuang, poin penting kita yang ingin disampaikan itu tetap bisa tersampaikan. Nah, setelah itu dilakukan, terus kirim lagi VN ke nomor sendiri itu tadi, sampai benar-benar, oh ini udah nih 51 detik, maka udah oke, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita mengubah narasinya menjadi shortlist. Nah, shortlist ini fungsinya apa? Fungsinya untuk panduan kita ketika mau syuting. Jadi di sini saya biasanya cuma menyederhanakan jadi 3 bagian gini. Ada narasi, saya masukkan narasi yang kita udah tulis tadi. Dulu aku selalu insecure melihat rapor temanku yang selalu diambil kedua orang tuanya. Nah, di sini adegannya apa ya? Nah, saya ngebayangin, oh adegannya pembagian rapor tuh di kelas. Terus temannya berpelukan dengan orang tuanya. Nah, lokasinya di mana? Misalnya nih, itu di ruang kelas 10C. Terus selanjutnya, kenapa aku tak seberuntung mereka? Orang tuaku hanya sibuk kerja di luar kota. Nah, di sini adegannya apa kira-kira? Oh, ini melihat temannya dari jauh. Terus kemudian melihat HP, ada telepon dari ibunya. Nah, di sini saya pengen bayangan saya itu adegannya dia itu ngelihat temannya yang sedang pelukan dengan orang tuanya itu tadi, ngerasa sedih, terus kemudian ngelirik di HP-nya ada ibunya telepon, tapi dia nggak mau ngangkat. Gitu. Nah, lokasinya di mana? Anggap saja misal di teras kelas 10B. Gitu. Nah, itu dilanjut terus sampai bawah, sampai semua narasinya itu sudah masuk, sehingga nanti kita udah dapat, oh untuk narasi ini adegannya ini nih, pembagian rapot, terus pelukan dengan orang tua, terus lokasinya di mana. Nah, dengan tahu seperti ini, satu kita akan meminimalkan potensi lupa syuting adegan gitu. Karena itu sering banget kejadian, udah selesai syutingnya, udah pulang, pas mau ngedit, aduh lupa ya kita nggak ambil adegan pelukan di teras kelas. Wah lupa kita nggak syuting, HP ada telepon dari ibunya. Nah itu kan membuat kita harus kerja 2 kali, ya akhirnya harus syuting lagi besoknya. Dan ini kalau ke ranah profesional ya itu sudah ngabisin budget karena harus sewa alat, harus bayarin kru, bayarin pemain dan lain sebagainya. Maka di sini adegan ini memudahkan kita untuk memastikan bahwa semua adegan yang dibutuhkan itu sudah terambil. Dan juga kedua itu mengurangi potensi ngambil adegan-adegan yang ternyata nggak dibutuhkan. Buru-buru syuting, kita syutingnya panjang banget, banyak banget. Ternyata pas diedit adegan-adegan itu tadi nggak kepake di editing gitu. Nah di situ ya mubazir lagi, kita udah capek syuting 2 hari, ternyata yang dipakai cuma separuhnya. Gitu. Terus kemudian lokasi adegan ini itu memudahkan kita untuk perencanaan jadwal. Jadi misalnya nih, oke yang terdekat mana? Kelas 10C misalnya. Oke kita syuting di kelas 10C di adegan awal. Nanti misalnya ternyata di narasi yang ke-10, di baris ke-10, ternyata di kelas C lagi.
Maka ya kita beresin aja di kelas C ini ada adegan yang mana saja nih yang perlu diambil. Jadi tidak harus runtut sesuai urutan cerita ataupun sesuai dengan urutan narasi. Karena itu akan buang-buang waktu lagi. Misal yang paling awal sesuai narasi itu kelas 10C. Urutan kedua kelas 10B. Terus kemudian ke perpus, di kantin, terus ke kelas 10C lagi. Nah, kalau kita urut sesuai dengan narasi, maka kita habis dari kantin misalnya balik lagi ke kelas 10C. Nah, itu nggak efektif. Dengan kita punya lokasi ini, oke, ini lokasi kelas 10C ada adegan yang ini, dan yang ini. Gitu. Nah, itu dibereskan dulu. Jadi mumpung di 10C, kita beresin 10C. Habis itu ke perpus misalnya, beresin semua adegan yang dibutuhkan di perpus. Gitu. Nah, shortlist ini jadi acuan kita, jadi kitab suci kita dalam melakukan syuting. Nah, kemudian setelah itu semua beres, ya saatnya kita syuting. Nah, syuting itu ada banyak hal sebenarnya yang kita perlu perhatikan. Ada mulai dari perizinan lokasi, keperluan alatnya apa saja, itu harus benar-benar dipastikan sudah aman. Jangan sampai syuting di mall misalnya, itu sering anak-anak SMA itu nggak mengira bahwa tidak semua tempat boleh sembarangan diambil gambarnya. Di mall dia syuting meskipun cuma jalan di eskalator atau mungkin di masuk lift dan seterusnya, kalau kelihatan satpam membawa kamera, itu biasanya akan jadi masalah gitu, bisa ditegur, bisa diminta untuk menghapus video-video itu tadi dan diminta untuk izin dulu. Nah, maka perizinan ini harusnya bisa diselesaikan sebelum syuting. Termasuk kita juga pernah dampingi salah satu SMA, syutingnya itu cuma di desa sebenarnya. Tapi kemudian ada preman desanya datang, RT-nya datang karena merasa nggak pulau nuwun, nggak izin dulu. Mereka juga mempermasalahkan itu. Akhirnya ya kita harus menunda syutingnya dulu, kita urusi perizinannya, baru akhirnya bisa syuting. Ya kalau kita syuting pakai alat-alat sendiri dengan teman-teman sendiri mungkin itu ya cuman bikin kesel dikit aja. Tapi kalau kita syutingnya pakai alat sewa, krunya juga bayar, alat pemainnya juga bayar, maka di situ akan jadi pembengkakan kos yang luar biasa. Ada banyak hal, persiapan lokasi, peralatan, pemain, itu semuanya harus benar-benar sudah tahu kita di lokasi mau ngapain. Jadi semua kru harus sudah paham dengan acuan narasi tadi dan juga shortlist yang sudah ada. Nah, kemudian ngomongin cara pengambilan gambar. Nah, cara sederhana saya dalam ambil video, itu saya pakai rumus ini, IMC kuadrat. I-nya itu establish, artinya apa? Di situ untuk nunjukin lokasi kejadian. Di sini saya sedang bikin satu video siswa SMA yang mandiri punya usaha gitu. Nah, establish ini tujuannya untuk nunjukin, oh lokasi jualannya itu pakai gerobak seperti ini. Di depannya ada banner, stand banner gitu. Oh, lokasinya di pinggir jalan, di area lapangan ini. Nah, identity ini, lokasi ini penting untuk nunjukin, oh dia ini jualan di mana sih gitu. Supaya kita nggak perlu ngomong, oh saya membuka ini di lapangan ini. Tidak perlu ada kata-kata itu pun sebenarnya sudah bisa dideskripsikan. Kecuali yang nonton orang jauh yang dia nggak tahu gambar ini itu di mana. Nah, boleh digambarkan, oh kita berjualan di pinggir lapangan dander. Misalnya. Nah kemudian selain establish, itu biasanya akan masuk ke ini, M-nya itu medium. Medium ini udah mulai fokus ke adegan yang ada di situ. Jadi kalau establish itu kita masih nge-shot dari jauh, nggak tahu di situ ada kegiatan apa, ada motor lewat, ada macam-macam. Ketika sudah mulai masuk ke medium, itu udah mulai fokus ke kejadian yang ada di situ. Apa nih? Misalnya kalau tadi kita ngomongin pengambilan rapot ya, misalnya proses berpelukan, proses dia ngintip, itu bisa pakai medium. Nah di sini, oh ini berjualan, ada orang ke satu dan orang kedua yang di situ ada transaksi jual beli.
Nah, terus setelah itu masuk ke close up. Close up ini lebih dekat lagi, lebih detail lagi. Jadi orang keduanya tidak terlalu diperlihatkan. Jadi terkadang kelihatan pundaknya, terkadang malah nggak kelihatan sama sekali, hanya fokus di masing-masing karakter. Makanya disebut close up. Nah, kita pakai EMC kuadrat. Makanya C-nya 2. Kenapa? Karena biasanya close up-nya itu bisa close up ke karakter 1, terus bisa ke karakter yang kedua. Jadi kalau ada dialog, ada transaksi 2 orang, itu bisa dipakai itu. Nah, ini bisa dikembangkan sendiri. Bisa misalnya establish-nya udah di awal nih, nggak perlu pakai establish lagi. Misalnya langsung medium close up. Close up-nya cuma cukup 1 saja, ya nggak apa-apa. Close up-nya 3 itu juga boleh. Misalnya close up ke pembeli, close up ke penjual, dan close up ke proses packing atau proses ngitung duit, proses membuat adonannya gitu. Itu boleh, sangat boleh dikembangkan, mau C-nya itu 2, mau M-nya itu 3, itu tidak ada masalah. Tapi ini rumus simpelnya dalam ketika saya mau bikin satu video, dan ini sangat gampang, nggak perlu ada gerakan kamera, cukup kamera dipegang ataupun mungkin malah pakai tripod. Nah, ini contoh lagi. Jadi ada mediumnya, terus kemudian ada close up-nya. Bisa close up ke karakternya, bisa close up juga ke kegiatan yang sedang dilaksanakan. Gitu. Nah, kemudian setelah kita syuting, sebenarnya tidak harus setelah selesai bikin narasi itu, ketika narasi udah fix, itu sudah boleh dikirim ke voice over talent atau yang bagian ngerekam audionya. Atau kalau memang yang rekam ya kita sendiri, boleh dilakukan setelah syuting juga dipersilahkan saja. Nah, di dalam voice over ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu soal pelafalan, yang kedua intonasi, dan yang ketiga itu ekspresi. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bercerita dari tulisannya itu. Maksudnya pelafalan apa? Jadi A, I, U, E, O itu harus jelas. Jadi ketika ngomong dulu saya selalu insecure, itu harus jelas. Jangan dulu saya selalu insecure, itu kadang orang dengerin ini ngomong apa sih gitu loh. Tiba-tiba cure itu apa? Bersyukur apa insecure atau apa gitu, nggak jelas. Jadi pelafalan itu penting. Dulu saya selalu insecure melihat teman-teman saya rapotnya selalu diambil orang tuanya. Nah, itu kan jelas. Orang yang dengerin, oh ini ngomong apa, itu jelas. Terus yang kedua, itu intonasi. Jadi intonasi ini sangat mempengaruhi narasi dari video kita. Maksudnya apa intonasi? Misal nih kita ending. Sekarang rasa insecure itu berubah menjadi rasa syukur misalnya gitu. Nah, cara bacanya juga harus beda dengan ketika di tengah. Jangan sampai sekarang rasa insecure itu menjadi rasa syukur, itu kan kayak belum selesai gitu secara intonasi. Maka itu harus diubah. Biasanya ending itu intonasinya itu lebih slow, lebih melambat cara bacanya. Misal yang tadi kita tulis, kini rasa insecure itu berubah menjadi rasa syukur. Nah, itu kan jadi ending gitu loh. Sehingga orang dengerin, oh ini udah kesimpulan nih. Selesai, tinggal tepuk tangan. Jangan sampai intonasinya kebolak-balik gitu. Nah, selain pelafalan dan juga intonasi, kita perhatikan juga soal ekspresi. Banyak yang mengira bahwa ini tuh cuma ngerekam audio, ngapain pakai ekspresi, kan kita nggak direkam gambarnya, muka kita nggak kelihatan. Ngapain mikirin soal ekspresi? Ya, kita harus perhatikan bahwa ternyata ekspresi itu sangat berpengaruh di dalam suara kita. Misal kita ngomongin satu kesedihan gitu. Ya, namanya usaha, kadang untung, kadang juga buntu. Bacanya itu harus ada sedih-sedihnya gitu. Karena itu ngomongin satu kesedihan. Jangan sampai pas ngomongin kesedihan kita pakai ada smile-nya, ada senyum-senyum gitu. Ya, namanya usaha, kadang untung,
kadang juga buntung. Itu kan jadi aneh. Kita ngomongin satu kesedihan, tapi dengan ekspresi bahagia. Gitu. Beda dengan ketika opening itu biasanya perkenalan diri gitu. Hai, kenalin saya Nuris Wahyudi. Nah, maka di situ ya harus ekspresi yang tepat. Kita baca dengan nada datar. Hai, kenalin saya Nuris Wahyudi. Itu bacanya dengan intonasi ekspresi yang datar dengan ditambahin senyum dikit. Hai, kenalin saya Nuris Wahyudi. Itu didengarin udah beda. Sehingga emosi ekspresi kita itu ternyata nyampe ke orang yang mendengarkan, nggak cuma orang yang melihat kita. Makanya ketika kita telepon, kita marah, kita intonasi kita nggak tepat, itu juga orang yang dengerin juga jadi salah paham. Gitu. Jadi untuk voice over benar-benar perlu diperhatikan pelafalan, intonasi dan juga ekspresi karena itu akan berpengaruh pada yang nonton. Kemudian masuk ke editing video. Nah, editing video ini menjadi bagian yang sangat penting karena di sini jadi penentu juga. Kita udah bikin narasi, bikin shortlist, tapi ketika diedit berbeda itu juga akan jadi satu video yang berbeda. Jadi kalau kita pernah belajar film dulu, itu film itu ditulis 3 kali. Pertama oleh penulis skenario, yang kedua oleh kameramen ketika syuting, karena dengan tulisan dan syutingannya itu nggak sesuai dengan tulisan di otak-atik agak berbeda juga akan jadi film yang berbeda. Ketika keduanya ini udah sama, ketika di editingnya juga berbeda, itu akan jadi satu film yang berbeda lagi. Makanya di film itu biasanya ditulis oleh penulis, ditulis oleh kameramen, dan juga ditulis oleh editor. Nah, editing video kemarin saya sudah membuatkan video tutorial bagaimana menggunakan CapCut PC. Itu satu aplikasi yang saya sangat rekomen sekali untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang laptopnya atau PC-nya itu bukan spek editing. Karena kalau pakai spek editing kan memang berat. Saya juga pakai Premiere Pro, pakai After Effects. Dan saya berlangganan tiap bulan. Tapi kan tidak semua orang komputernya atau laptopnya kuat ketika pakai Premiere. Nah, ketika saya ketemu CapCut yang versi PC, saya coba. Gitu. Saya sudah sekitar 4 atau 5 project profesional yang saya juga dibayar layak. Itu saya edit full pakai CapCut. Jadi itu jadi bukti bahwa ya CapCut itu tetap bisa untuk kerja, untuk ke ranah profesional. Kalau saya kenapa masih tetap memadukan? Saya biasanya CapCut itu saat ini masih saya pakai untuk pembuatan subtitle. Karena editing saya masih di Premiere. Karena memang saya pekerjaan ini tidak selalu saya kerjakan sendiri. Editing itu biasanya saya punya editor sendiri yang mereka kadang kirim ke saya filenya untuk kemudian saya rapikan sebelum akhirnya dikirim ke klien. Maka kalau pakai CapCut itu masih agak kesulitan saat ini. Nah, kemarin sudah saya share videonya dan itu sudah diupload di YouTube-nya Digital Skill ITS itu. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa cek di situ cara pakai CapCut PC seperti apa. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan secara free, ada yang berbayar. Nanti mungkin kita bisa coba untuk contohkan sedikit pakai CapCut itu, kira-kira kalau editnya itu seperti apa. Oke, nanti penugasannya ini silahkan membuat video iklan layanan masyarakat atau video promosi sesuai dengan judul ide dan inovasi sosial yang didaftarkan. Jadi tadi di websitenya ITS Digital Skill tadi itu sudah pada mendaftarkan judul. Nah itu silahkan dibuat bentuk videonya. Nah setelah ini slide-nya saya akhiri. Nah, kita akan coba lompat ke CapCut. Saya akan tunjukkan sedikit saja kira-kira gimana sih cara kita ngedit di CapCut. Oke, saya stop share dulu. Mungkin sambil ada yang tanya, boleh saya sambil buka CapCut-nya. Nah.
Oke, ini tampilan CapCut saya. Apakah sudah cukup terlihat? Nah, di sini langsung kita bikin new project. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bagi yang pakai CapCut, itu ada fitur yang sangat memudahkan, yaitu proxy. Ya, proxy itu apa? Jadi video yang kita masukkan ke dalam CapCut nanti akan di-convert ke bentuk proxy. Nah, cara mengaktifkannya itu klik modify di sini, terus performance, terus di situ kita aktifkan proxy-nya. Terus kita set. Nah, ketika kita memasukkan video ke dalam CapCut, oke, misalnya saya coba masukkan satu video. Oke, kita masukkan. Nah, di sini kita langsung drag masukin ke import. Nah, di sini akan muncul dan mereka akan otomatis diubah ke bentuk proxy. Di sini terlihat media transcoding 0 dari 4 video. Nah, ini nih, mulai proses generate proxy. Itu nanti fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti kita masukkan ke sini, itu playback-nya itu akan jadi enteng. Nah, tampilannya akan seperti itu. Oke. Selanjutnya ini soal video. Nah, kalau video naratif, saya biasanya itu masukkan audionya juga. Bentar, saya masukkan audionya. Kita masukkan ke sini, kita copy. Nah, ini audio untuk narasinya. Hai, saya Novita Safitri. Oke. Mohon maaf, Mas Is, video terjeda. Oh gitu. Iya. Bentar. Ini kalau saya play, saya Novita Safitri. Belum terjeda. ada, tetap di awal. Oh, bentar. Coba saya pilih share yang advance gitu. Nah, saya cari dulu di advance CapCut. Oke, coba saya play lagi, bentar. Yang tatap muka. Saya suka pembelajaran tatap muka. Apakah sudah Iya, terputar sudah video? terlihat. Bisa? Iya, bisa. Oke, sip. Jadi ini videonya, biasanya itu videonya saya masukkan malah belakangan. Saya akan atur dulu ini voice over. Saya Novita Safitri pada track yang tatap muka. Saya suka pembelajaran tatap muka. Nah, saya akan potong-potong jeda-jeda yang nggak penting karena biasanya di sini ada menghela nafas, ada angin dan lain sebagainya. Di sini saya akan delete, saya akan atur jarak antar audio di sini ke sininya itu apakah kurang dekat atau terlalu dekat gitu. Terus sampai belakang saya akan atur itu. Atau terkadang di tengah-tengah ada yang kurang tepat, pelafalannya diulangi, nah itu akan saya buang yang nggak penting-penting. Nah, setelah audionya dipotong, dibuang yang nggak penting, dibuang noise-noise jeda-jedanya. Setelah itu, saya biasanya akan memasukkan background-nya, musiknya. Nah, coba saya ambilkan dulu background dari PC, dari laptop saya. Oke, saya ini. Oke. Jadi biasanya gini, kita akan play. Pada track
Oke, nah ini saya mundurin. Di opening biasanya kan perlu musik dulu tuh. Nah, ketika masuk narasi, maka volume background-nya ini harus dikurangi. Nah, maka di sini prosesnya. Nah, kalau audionya ini diklik, bagian audio kita atur durasinya di mana. Nah, di sini ada volume kan, masuk di sini ada volume. Nah, di sini sebelum diturunkan ini diklik titiknya untuk menambahkan keyframe. Keyframe itu adalah titik di mana nanti akan jadi acuan. Saya akan contohkan. Ini misalnya saya klik, nah, akan muncul titik di sini. Selanjutnya saya taruh di belakang sini, di sini saya turunkan volumenya. Nah, dia akan nambah titik juga. Sehingga volume akan turun, itu tidak langsung turun, tapi ada jedanya. Nah, saya zoom. Seperti ini. Oke. Hai, saya Novita. Oke. Jadi biasanya proses turun volumenya seperti itu. Saya Novita. Oke, kalau kurang ke belakang tinggal diatur sesuai dengan keperluan. Hai, saya Novita Sabiti. Sebagai track. Kalau ini volumenya kurang kencang, itu bisa ditambahkan volumenya di sini. Tinggal atur. Hai, saya Novita Sabiti. Siswa double track bidang. Oke. Ntar saya atur posisinya. Nah, kalau playbacknya masih agak macet-macet, di sini ada video quality, bisa diatur mau kualitasnya atau performance-nya. Kalau masih agak lemot, diklik yang ini. Supaya nanti playbacknya itu lebih lancar. Saya Novita Savitri, siswa double track bidang tata boga. Oke, nah itu kita tinggal atur. Ini. Bidang tata boga. Saya suka pembelajaran tata boga. Oke. Jadi simpelnya, kalau saya ngedit seperti itu. Jadi saya akan masukkan narasinya, saya akan buang yang nggak penting, saya masukkan musiknya, saya atur naik turunnya. Misalnya di sini nanti ada jeda, maka di sini akan kita naikkan lagi volumenya. Kita akan atur di sini, musiknya kita perlu naikin lagi. Kita tambahin titik lagi, klik. Nah, di sini kita naikkan ke 0 dB lagi. Sehingga jadinya seperti ini. Bersama keluarga. Nah, di belakang juga seperti itu. Ketika mulai masuk narasi lagi, kita tambah titik, kita turunkan lagi volumenya. Kita atur, naik turun volumenya. Oke. Setelah ini semua beres, sampai belakang, baru saya akan masukkan gambarnya itu sesuai dengan narasi. Ketika ngomongin narasi, apa tadi? Saya insecure ketika melihat teman-teman rapotnya diambil orang tuanya itu tadi, ya kita masukin gambar yang udah disuting. Jadi acuannya sesuai dengan shortlist yang sudah dibuat. Oh, adegan ini narasi ini gambarnya apa? Narasi ini gambarnya apa? Editor tinggal melihat itu, tinggal masukin aja, beres. Nah, nanti di ending ketika udah selesai, kita tinggal render. Nah, terkadang itu kejadiannya seperti ini. Misalnya nih video narasinya itu durasinya segini. Terus kemudian musiknya cuma segini. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menyambung background ini supaya nanti halus. Bisa sampai belakang. Kita bisa copy, terus kita bisa paste. Nah, di sini nanti PR-nya tinggal itu. Nyambungin gimana supaya ini itu lebih enak. Nah, saya biasanya nyambung ketika pas ada suara masuk, suara ngomong. Karena di situ kan volume musiknya pas pelan. Di situ kalau disambung biasanya nggak akan ketahuan. Dan kita pastikan sesuai dengan jeda musiknya gitu. Ya, itu sih simple cara edit video naratif. Cara saya biasanya seperti itu. Musik sama audionya diberesin dulu. Ketika udah beres, tinggal nanti kita masukin aja gambar-gambarnya, dimasukin ke sini sesuai dengan keperluan gitu sampai belakang.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan boleh tanya jawab terkait konsep idenya atau mungkin terkait editingnya saya akan sampaikan. Kalau lebih detail soal editing itu ada di video yang udah dipost di YouTube-nya ITS Digital Skill itu tadi. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Pak Zairi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Is atas paparannya, jelas, lugas. Rekan-rekan sekalian, silakan yang mau bertanya dari sekolah mana atau kelompok mana, silakan raise hand. Nah, teman-teman sekalian, di ini Mas Is